Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dodon-dodon ini. Mungkin karena ada 3 orang itu yang susah diceramai. Yang pertama itu karena kenyang. Yang kedua itu karena mengantuk. Yang ketiga itu karena lapar. Boleh jadi kita yang masuk nomor 1 dan nomor 2, basorogi dan mengantuk, tak dok lagi, sudah buka. Moga-moga yang jawab salam saya bisa berangkat ke Mekah dan Madinah. Moga-moga yang jawab salam saya bisa wukuf di Arafah. Moga-moga yang jawab salam saya bisa mabit di Muzdalifah dan Mina. Moga-moga yang jawab salam saya bisa nikah lagi. Malah ngaseng ini. Saya juga malah jam. Ada kemauan tapi keberanian yang tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa lil zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, inayah, taufik serta nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, lebih-lebih 2 nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada malam yang ke-11 ini kita masih sempat melaksanakan salat Isya secara berjamaah, dan insya Allah kita akan melanjutkan salat tarawih secara berjamaah pula. Kalau menurut versinya Muhammadiyah, NU dan pemerintah, kita sudah masuk di malam yang ke-11. Kalau versinya saudara-saudara kita yang ada di Jawa sana, Naksabandia, ya kebanyakan di Jawa Naksabandia, itu sudah masuk di malam ke-12. Kalau versinya saudara-saudara kita yang ada di Mawang, Goa, yang gondrong-gondrong itu, yang pirang, itu masuk sudah malam ke-13. Kalau ada versinya yang 14, 15, itu mungkin versinya Muhammadong. Tidak aja Muhammadong sini. Serta salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk salat, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berzakat, berpuasa, naik haji, tetapi Allah sendiri tidak melakukannya. Tapi ada satu perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah sendiri yang melakukan terlebih dahulu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipertegas lagi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, sallallahu alaihi asyarah, maka Allah Subhanahu wa taala membalas salawatnya sampai 10 kali. Kita kenal Nabi Adam alaihi salam. Kenal ki Nabi Adam? Ya, tidak ada yang kenal, berarti tidak tahu semua. Nabi Adam alaihi salam, ketika beliau dikeluarkan dari surga, terus diajarkan suatu doa oleh Allah Subhanahu wa taala yang termaktub
di dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala belum mengampuni dosanya Nabi Adam alaihissalam 100%. Kira-kira Nabi Adam alaihissalam maco nga iyase, dia menghadapkan wajahnya ke atas dan melihat tulisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepantasnya lah kita sebagai umatnya Nabi selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwanul muslimin wal muslimat, sidang jamaah Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlibur, anak-anak kita kembali masuk ke sekolahnya, kembali masuk ke pesantrennya masing-masing. Tentu saja momen ini harusnya mengingatkan kita selaku sebagai orang tua akan orientasi atau tujuan pendidikan anak-anak kita. Selain itu, hendaknya kita juga menyadari bahwa meskipun anak-anak kita sudah dititipkan di sekolahnya, sudah dititipkan guru-guru kepada guru-gurunya di sekolah, ustadz dan ustazahnya di pesantren, namun tanggung jawab utama mendidik anak-anak kita tetaplah di tangan kita sebagai orang tua itu sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu yang terlahir dalam keadaan fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani. Ikhwan muslimin wal muslimat, sidang jamaah Isya dan salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau istri baik, anak pasti baik. Betul atau tidak? Kalau istri baik, anak pasti baik. Tapi kalau suami baik, belum tentu anak baik. Mana contohnya? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu baik atau tidak baik? Baik. Tapi anaknya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu namanya Kan'an. Ya, gara-gara istrinya yang tidak baik, maka anaknya juga yang tidak baik. Makanya bapak-bapak, ya bapak, kalau istri tidak baik, ya kalau istri tidak baik mau kaya baik, yang diganti, ya bawa ke sini, ya karena istri-istri yang di belakang itu bebek semua aja, ya suruh belajar sama istri-istri yang ada di belakang. Kalau bapak yang tidak baik, ya kalau bapak yang tidak baik, kemungkinan anaknya juga tidak baik. Contohnya Asar, ya ini kan tidak baik, tapi justru anaknya yang baik. Siapa namanya anaknya? Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan dari Nabi Ibrahim alaihissalam itu muncul sosok yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai orang tua sepantasnya lah kita mendidik anak-anak kita, mendoakan anak-anak kita supaya kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Maka dari itu yang paling pertama kita lakukan jika ingin mendapatkan anak yang soleh solehah, jika ingin anak kita terbentuk karakternya yang baik, akhlakul karimah yang baik, yang pertama adalah bagaimana kita mencari konsisten mencari rezeki yang halal
untuk keluarga kita. Yang kedua, memberikan kasih sayang terhadap anak tapi tidak memanjakannya, apalagi ya zaman seperti sekarang ini, teknologi canggih. Terus yang ketiga, terus belajar menjadi orang tua yang soleh, yang pintar mendidik anak-anak kita, yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Seperti momen inilah, seperti Ramadan inilah, kita doakan anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi anak yang soleh, soleha. Ada situasi dan kondisi ya, ketika kita berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam firman-Nya, "Ud'uuni astajib lakum." Mintalah kepadaku, berdoalah kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Yang pertama itu dalam tempat yang baik. Seperti mana tempat yang baik? Ya, seperti kita berada di Mekah, kita berada di Madinah. Yang kedua itu waktunya. Ya, seperti waktunya sekarang. Orang yang berpuasa, seperti kita sholat tahajud di sujud terakhir kita. Bahkan ada ulama saya, syekh saya di Mesir, anaknya 11, ya bisa membentuk kesebelasan. Anaknya ini jadi semua. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi ulama, ya, macam-macam. Berhasil semua anaknya. Saya tanya sama beliau, apa resepnya? Saya mau belajar sama kita, apa resepnya sehingga anak tak ini baik-baik semua? Kata beliau, saya tidak bangun dari sujud saya sebelum saya mendoakan anak-anak saya. Terus apa doanya? Saya mau tahu. Beliau mengajarkan, kita catat baik-baik, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, jadikanlah keturunanku anak yang soleh, solehah. Allahumma rzuqni birrahum. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang baik dari mereka. Jadi saya ulangi, Rabbi habli minas salihin, Allahumma rzuqni birrahum. Itu kata beliau. Maka ketika kita momen-momen seperti ini, ya kita genjot terus doa kita. Inilah momen yang sangat tepat karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berpuasa memiliki doa yang mustajab, memiliki doa yang terkabulkan sampai dia berbuka. Maka ketika kita mau buka, ada doa yang diajarkan oleh Allah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, Allahumma inni afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita menyantap makanan kita, berbuka, kita doakan. Disitulah doa yang terkabulkan. Atau riwayat lain menyebutkan ada 3 orang yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Yang kedua adalah as-shaim hatta yuftira, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dan orang yang ketiga adalah da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya. 3 kelompok orang ini tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup mungkin suatu cerita ya. Pernah saya membawa jamaah tahun 2017 di Madinah. Ini jamaah saya orang tua, ketok-ketok. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tapi Ustaz, ayo kita ke Rodah. Yang ayo Mi, saya juga mau ke Rodah. Singkat cerita, dalam perjalanan, karena dalam Rodah itu ma baina baiti wa mimbari rodatun min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Berarti ketika kita sudah masuk di Rodah, berarti kita sudah masuk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu jamaah saya sebentar sekali di sembahyang, dah sampai 2 menit, 1,5 menit kira-kira seperti itu. Dia keluar, tidak bisa pulang. Ya keluar saja, nak tunggu kak di luar. Kenapa nak tunggu kak di luar? Ya karena saya pegang sandalnya, tidak bisa pulang. 5 menit,
Ya karena waktu 5 menit sudah habis, kita keluar, disuruh keluar sama askarnya, disuruh keluar sama polisi. Saya ketemu sama jamaah saya. Tapi Pak Haji, kenapa tadi cepat sekali Ki keluar? Saya perhatikan Ki, padahal kesempatan kita berdoa. Apa kata beliau? Saya kalau berdoa Kak, satu juga minta, tapi masuk semua Mi. Wah, perlu Kak belajar ini. Apa doa tak? Ya Allah, saya mau seperti kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wih, bagus juga doa tak, masuk semua. Tapi satu di pertanyaanku Pak Haji, mau orang minta maaf sekali kayak ini. Ya. Kalau mau kita seperti kehidupannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul itu meninggal di umur 63 tahun. Kata Haji, kita berapa umur tak sekarang? Nah bilang 62 tahun. Oh berarti 1 tahun mami kita aja meninggal. Weh tak bangkai. Sembarang Pak Haji, Bang Ustaz ke? Nah pegang lagi tanganku, nah tarik lagi. Mau kita kemana? Temani lagi masuk dalam Ustaz. Kenapa? Buka ubah doaku. Nah bilang apa doanya? Ya Allah yang tadi ku minta tidak jadi. Ya. Untuk itu ya di momen-momen yang sangat tepat ini di bulan puasa, kalau perlu ya karena bulan puasa akan meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan bulan puasa. Untuk itu di bulan puasa ini anggaplah puasa yang terakhir ya, kita list-list doa, jangan sampai Allah sudah menetapkan ajal kita di tahun ini, nauzubillah min zalik ya, karena doa kita ya di bulan puasa ini alhamdulillah kita masih diberkahi umur yang panjang. Terima kasih, sekian, Allahumma fiqh ila qawmi tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.